kerusakan yang besar niku nek wonten tiyang alim duwe ilmu tapi mboten diamalke, ya. Dia tidak tahu malu. Dia tidak beramal baik dengan ilmunya, itu kerusakan yang besar. Tapi wonten sing ageng malih, wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Luwih gedhe meneh bahayane nek wonten tiyang ingkang jahil, bodoh, mutanasikun, inggih menika tiyang niku ahli ibadah. Salate sregep, jamaah sregep, tapi mboten wonten dasar ilmu. Dan ini bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Monggo para jamaah kita witi kanthi donga sarengan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita nerasaken bab pertama, bab nomor setunggal menika fi fadilatil ilmi wal ulama. Menika kantun tigang hadis nggih. Terus kinten-kinten setunggal bab menika sedasa hadis 3 kali pertemuan nggih. Niki mboten sakata-kata sekedhi dipun pahami kanthi estu lan monggo dipun pendet hikmahipun saged dipun amalke wonten keseharian. Ngeten nggih. Lah niki mengke buku kitabipun ingkang sampun dipun pesen pun dugi, mengke panjenengan saged mangsuli malih dipun waos wonten dalem. Ya, mulai dari hadis pertama sampai 10. Kemudian untuk keterangan penjelasan dalam syarah kami sampaikan sebagai tambahan dan penjelas dari masing-masing keterangan. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Menika dumugi hadis ingkang terakhir kala winginane, man akrama alimang sing sapa wonge mulyake wong alim, fakot akromani, maka sungguh dia telah memuliakanku, ya. Waman akromani, barang siapa memuliakanku, kata Rasulullah, fakot akromallah, maka dia telah memuliakan Allah. Waman akromallah, barang siapa memuliakan Allah, fa'ma'wahul jannah, maka tempatnya di dalam surga. Niku kalau ingin terakhir kita lajengaken. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi, turune wong alim, sarene tiyang ingkang alim. Tiyang alim teng mriki dipun tambahi keterangan orang yang memang mengamalkan amal-amal dari ilmu yang telah dikuasainya, ya. Jadi tidak sekedar orang yang banyak ilmu, dia juga mengamalkan ilmunya juga sebagai orang warok, wirai. Naumul alimi, turune wong alim, afdholu iku luwih utama min ibadatil jahili, dipun bandingake kalih ibadahe wong kang bodho. Ya. Ibadahnya orang bodoh itu karena tanpa dasar ilmu bisa jadi ibadahnya tidak sesuai dengan aturan, sehingga tidak akan diterima. Ibadahnya orang bodoh karena tidak berilmu
tujuannya bukan untuk Allah, ikhlas untuk mendapat ridho Allah, tapi tujuan-tujuan yang lain. Untuk itu, ibadahnya orang bodoh dibandingkan dengan tidurnya orang alim, itu lebih utama tidurnya orang alim. Kenapa tidur saja lebih utama bagi orang alim? Karena tidur itu istirahat. Setelah beliau istirahat, tenaga pulih kuat kembali, powernya lebih kuat, sehingga dia akan melakukan amal-amal yang lebih banyak lagi. Lah mila niki sarenipun tiyang ingkang alim niku dados suatu keutamaan. Kados ini kalau riyen kula panjenengan wekdal wulan Ramadan ya. Naumus shaim, tidurnya orang yang berpuasa ibadatun, dihitung ibadah. Kenapa begitu? Karena tidurnya orang puasa ini tidak melakukan ucapan percakapan yang buruk. Nah, niki tidur kan istirahat, puasa tetap lanjut, tidak batal karena tidur. Maka dengan tidur dan mengurangi bercakap-cakap yang tidak bagus, maka orang yang berpuasa ini dihitung ibadah. Mila niki tiyang alim nembe sare ya, beristirahat supaya nanti bangun dari tidur tenaganya kuat kembali untuk aktivitas yang baik tentunya. Maka hal seperti ini, tidur seperti itu dipandang lebih utama dibandingkan ibadahnya orang yang bodoh. Karena orang bodoh itu ibadahnya tidak menentu, tidak sesuai dengan aturan. Lah nek ibadahnya saya kados pundi berarti mboten bodoh nek saya niku. Ya, jadi orang bodoh itu istilahnya ibadah tanpa dasar ilmu. Nek kula jenengan ibadah nderek nasihatipun para alim, para ustad, niki nggih pun wonten ilmune niku. Nah, niku nggih sae berarti nggih. Ibadah kula jenengan tergolong dipun dasari kanthi ilmu. Tentunya ini tidak bisa dibandingkan dengan tidurnya seorang alim. Ngoten nggih. Niki nomor setunggal. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban, manutawi sapa wong, barang siapa ta'allama mempelajari baban satu bab minal ilmi dari ilmu, ya'malu bihi dia mengamalkan ilmu itu, aulam ya'mal atau dia tidak mengamalkan bihi dengan ilmu itu, kana azzolu dia adalah lebih bagus min ayyusolliya alfarokaatin tatawuan dibandingkan sholat 1000 rakaat tapi sholat sunnah. Lah niki nggih. Dados niki wonten perbandingan orang yang belajar satu bab dari ilmu ya, baik dia mengamalkannya atau belum bisa mengamalkannya, yang penting sudah belajar satu bab ilmu, itu lebih utama dibandingkan orang yang sholat 1000 rakaat tetapi sholat yang sunnah. Ya kenapa sholat sunnah 1000 rakaat masih kalah dengan belajar ilmu? Karena ilmu ini kalau dipelajari itu akan diamalkan menjadi ilmu yang manfaat. Ilmu yang dipelajari bisa diajarkan kepada orang lain, menjadi amalan yang tidak terhingga pahalanya. Dados kados kula jenengan misalnya saking mriki paring keterangan dumateng tiyang sanes, kok tiyang sanes niku tertarik mengamalkan saking nasihat panjenengan saking kitab niki, maka panjenengan pikantuk ganjaranipun tiyang kala wau tanpa mengurangi pahalanya orang itu. Dan nek tiyang niku disebarke malih, panjenengan tetap dapat kebaikan dari orang itu dan orang lainnya. Demikian seterusnya. Itulah maka orang yang belajar ilmu itu mendapatkan suatu keutamaan, kemuliaan. Ya, tapi nggih ampun ngoten, ampun panjenengan belajar ilmu niate wis ora dilakoni ampun ngoten. Ya, kita punya niat untuk tetap mengamalkannya, mungkin tidak sekarang, butuh waktu, perlu proses. Setelah kula panjenengan memang ada kemantapan, hidayah,
ada kesempatan, mari dari sedikit ilmu yang telah kita pelajari untuk diamalkan. Lah mula niki setunggal bab mawon dipun pelajari niki ngalahke ibadahe salat sunnah tiyang ingkang nglampahi ibadah salat menika. Dados niki keutamaannya ilmu, ya. Ingkang nomor 3, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman, sing sapa wonge ziarah ini mboten kedah tiyang ingkang sampun sedo. Ziarah itu berkunjung, ya. Barang siapa berkunjung aliman kepada orang alim, niki dalam arti orang alim yang mengamalkan ilmunya. Nek wong alim mboten ngamalke ilmune dereng dados pembahasan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya itu malah justru diancam Allah dengan ancaman yang berat, ya. Kabura maktan indallahi, sak gede-gedene dosa miturut Gusti Allah, antakulu mala ta'malun, yaitu orang yang mengucapkan sesuatu amal-amal baik tapi dia tidak melakukannya, itu menjadi beban berat baginya. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an juga menyampaikan dalam satu syairnya, fasadun kabirun alimun mutahatikun, kerusakan yang besar niku nek wonten tiyang alim duwe ilmu tapi mboten diamalke, ya. Dia tidak tahu malu, dia tidak beramal baik dengan ilmunya, itu kerusakan yang besar. Tapi wonten sing ageng malih, wa akbaru minhu jahilun mutanasikun, luwih gedhe meneh bahayane nek wonten tiyang ingkang jahil bodoh mutanasikun, inggih menika tiyang niku ahli ibadah, salate sregep, jamaah sregep, tapi mboten wonten dasar ilmu. Dan ini bahaya. Huma fitnatun fil alamina azimatun, wong alim sing boten ngamalke ilmune, wong bodoh sing ahli ibadah, huma keduanya fitnatun fil alamina azimatun, menjadi fitnah dalam kehidupan ini dengan fitnah yang besar. Bagi siapa fitnah ini? Limam bihima, kepada orang yang keduanya itu tadi, fi dinihi dalam agama, ya tamassaku, untuk dijadikan pedoman. Dados nek kula jenengan pedomane wong alim sing boten diamalke ilmune, kula jenengan pedomane wong bodoh tapi ahli ibadah, itu kita telah mendapatkan satu kesesatan. Karena apa yang kita ikuti ternyata bukanlah orang yang baik, nggih. Dados niki dianggap sebagai kekurangan yang besar kalau ada orang alim tidak mengamalkan ilmunya, ya, orang bodoh tapi ahli ibadah. Lah sing sae nggih kula panjenengan ahli ibadah juga memiliki dasar ilmu. Lah kedah ngoten niku nggih. Nah, dados niki nek kula panjenengan berziarah berkunjung kepada orang alim, faka'an nama, maka dia diibaratkan seperti zaroni, mengunjungiku, kata Rasulullah. Dados nek kula panjenengan sowan wonten ene kiai tiyang alim sami ugi kula panjenengan nembe sowan wonten ngarsanipun Rasulullah, ya. Karena orang alim itu warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Wa man sofaka, lan sapa wong kang sofaka bersalaman aliman kepada orang lain alim, fakaan nama sofahani, orang itu seperti berjabat tangan denganku. Nah niki nggih. Wa man jalasa aliman, sing sapa wonge pinaraan, ya, berada di dalam majelis bersama orang alim, fakaan nama jalasani, maka orang itu seolah duduk bersamaku fit dunia, dalam kehidupan dunia. Waman jalasani, barang siapa duduk bersamaku
fit dunya ing dalam dunya azlastuhu ma'i yaumal qiyamah, maka dia akan didudukkan bersamaku di hari kiamat. Lho niki urut-urutan ingkang sae nggih, dados kula panjenengan menawi wonten wekdal saenipun berkunjunglah kepada orang-orang alim ya, untuk menghubungkan silaturahmaniyah kita kepadanya. Soal niki tiang niku badhe dipun kempalake wonten yaumul akhir sesarengan kalih ingkang dipun remeni. Ya, dados kula panjenengan nek remen orang-orang alim, walaupun kita belum jadi orang alim, kita akan dikumpulkan bersamanya. Almar'u ma'aman ahabba ilaih, seseorang akan dikumpulkan, disatukan bersama orang yang dicintainya. Mula niki monggo mangke dipun rancang kula panjenengan saged sowan wonten dalemipun tiang-tiang alim ingkang ngamalke ilmune, kersanipun kula panjenengan nggih sami ugi ziarah dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita berkunjung kepada Rasul langsung itu lebih utama. Ya, di Madinatul Munawwarah, di Masjid Nabawi, makam Rasulullah ada di sana. Ya. Orang-orang soleh, orang-orang yang mati syahid, apalagi Nabi dan Rasul, niku menawi dipun ziarahi makamipun piyambake niku pirsa. Pirsa kula panjenengan rawuh niku pirsa. Nah, kalau orang-orang biasa, orang-orang mukmin, orang tua kita tahu apa tidak? Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh, orang-orang tua kita yang kita kunjungi itu pun mengetahui kehadiran kita di alamnya. Sangat berharap keberadaan mereka untuk dikunjungi oleh kita. Terus niku, mula niki teng Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran 169. Niku keluas nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan engkau kira orang-orang yang terbunuh fi sabilillahi di jalan Allah amwatan, mereka mati. Jangan dikira demikian. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Bahkan mereka itu hidup 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Yurzakun, mereka mendapatkan rizki. Terus Rasulullah menawi kula panjenengan ziarah wonten makamipun, assalamu alaika ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Rasul menjawab salam kita. Demikian pula ahli kubur muslim mukmin, kalau kita ziarah assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat, lah niki mereka pun mendengar salam kita. Orang-orang yang soleh yang kita ziarahi, meskipun mereka telah wafat, mengetahui kedatangan kita. Mulane adab ziarah tetap harus diperhatikan. Jangan dianggap orang ini telah wafat, tidak lagi melihat kita, maka diduduki napa niki batu nisannya. Itu larangan. Dilangkai kuburnya, itu tidak boleh, kurang adab, ya. Maka meskipun orang-orang itu telah wafat, tapi Allah menyampaikan dalam Al-Quran tadi, mereka sebetulnya masih hidup dan mendapatkan rezeki, cuma kita saja yang tidak memahaminya. Terus niki perlu diagendakan mengunjungi para alim, para ulama ingkang tasih sugeng. Juga perlu sesekali mari kita ziarah ke makam aulia illah, ke makam orang-orang soleh, supados kula panjenengan nggih niki wau sami ugi kula panjenengan berkunjung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man sofaka aliman, sing sapa wonge sofaka berjabat tangan aliman kepada orang alim, jabat tangan biasa kepada orang yang alim, fakaan nama sofakani, seolah dia telah berjabat tangan denganku. Kenapa begini? Karena orang alim itu pewarisnya para nabi. Tapi sekali lagi kami ingatkan bahwa berjabat tangan dengan orang alim jangan mengkultuskan orangnya, sosoknya. Tapi ketika kita berjabat tangan,
kita memuliakan ilmunya. Nggih. Dados kula jenengan krana ilmune tiyang alim menika kula panjenengan berjabat tangan karena dengan ilmunya itulah dia bersambung kepada Rasul. Kados dene nek kula jenengan kepada anak-anak kecil. Kenapa kalau cucu kita sendiri, anak kita sendiri masih kecil, kita cium dengan hangat, dengan penuh rasa sukacita. Tapi kenapa anak-anak orang lain yang sering kita temui, kita memujinya, kita senang, tapi tidak seperti kalau anak sendiri. Kenapa begitu? Padahal sama-sama anak kecil, sama-sama ya makhluknya Allah, karena kita punya ikatan darah keturunan dengan anak cucu itu. Lah kados ngoten niku. Ya. Maka dengan orang alim nggih kula panjenengan duwe niki hubungan rohani, yaitu kita sama-sama memiliki dan mencintai ilmu itu tadi. Dados ampun ngantos krana fisiknya ya. Karena jasmaninya ya, kita bersalam itu seperti itu ya. Mula sing kula critakne kala winginane nalika kepanggih Rajab Dib ulama saking Suriah nggih tengene Masjid Al-Muttaqin sedaya mboten angsal salaman. Kula nggih wis pasrah ora iso salaman mboten napa-napa. Digledek napa niku kursi roda mendekat-mendekat jebule pas tikungan kula teng mriku dijak salaman malan. Alhamdulillah kula ya Allah Gusti niki berkah. Berarti paling boten salaman kula niki secara ilmu kula nggih nurut diturut piyambake dumugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula nika dawuhipun kula lampahi nggih salat Isra nika kan jane pun nate ngertos cuma nek saking piyambake keterangane ini menjadi sesuatu yang spesial. Lah seperti itulah silaturahmi itu seperti itu. Seperti kalau kita mencium cucu anak kita kecil kan beda dengan yang lain karena itu ada darah nasab yang bersambung kepada kita. Mula nek salaman kalih para alim tiang-tiang ingkang soleh kula panjenengan menyambungkan ilmu kepadanya ya niki. Niku sami ugi kalih kula panjenengan bermusafahah kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man jalasa aliman fa'kaan nama jalasani. Sing sapa wonge jalasa duduk aliman bersama orang alim, pakaan nama jalasani seolah dia duduk bersamaku kata Rasulullah. Dados kula panjenengan nek pinara ya wonten majelis ilmu itu kita merasa sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mila dipun jaga adabipun. Napa malih ingkang dipun sinaoni niki ya tasawuf, hadis-hadis Rasul dipun jagi adabipun ya. Sampun ngantos kula panjenengan belajar ngeten iki ngomong piyambak-piyambak ngendikan piyambak cerita piyambun ngantos ngoten. Majelis ilmu itu ditungguhi oleh malaikat-malaikat Allah. Majelis ilmu itu nama-nama kita dibanggakan di kalangan para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah nek kula panjenengan kemutan kados ngoten pasti akan menjaga adab kita di dalam majelis ilmu bersama para ulama ini sami ugi kalih kula panjenengan bersama kepada Rasul. Fit dunia dalam kehidupan dunia dados kados kula panjenengan sakniki niku kempal kalih Rasulullah karena ilmu yang sedang kita pelajari dari Rasul. Ilmu yang sedang kita pelajari dari alim ulama. Ya maka ini kita berada di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Napa malih nek dipun waos Maulidur Rasul ya, berjanji tiba menika kula raoske saestu bilih saat-saat itu sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mulai bab awal sampai yang terakhir seolah kita bersama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Niku menawi dipun hayati kados ngoten niku. Insya Allah menawi ngoten nggih saged khusyuk. Kula jenengan ngaji hadis ngeten menika merasa kita sedang didhawuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat kitab ini. Nggih. Mula dipun mirengake pun pratosake dipun amalke napa dawuh-dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula jenengan nembe ngaos ngaji Al-Qur'an
kita sedang dinasihati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok nasihati dereng paham, kewajiban kula jenengan madosi. Niki Gusti Allah dawuh ngeten, napa maksude? Mari kita buka terjemahnya. Inilah pesan Allah untuk diri kita. Terus nek kula jenengan maos Al-Qur'an niku mboten dipun wastani kula jenengan piyambak ingkang nggadahi krentek ngaji. Krentek niku sumberipun saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dados kula panjenengan kepengin dipun dawuhi Allah, Gusti Allah ingkang ngatur. Delalah kaya maca Al-Qur'an biasane ora. Lah niki kula jenengan memang sudah disetting Allah untuk dinasihati. Biasane kula jenengan maos mboten paham makna, mboten napa-napa. Sakniku kok pengin ngerti artine. Berarti Gusti Allah sedang paring nasihat yang jelas kepada kita semuanya. Lah niku mula niki monggo bab-bab ngoten niku dipun ya perhatosaken supados napa kula panjenengan ing dalam nglampahi amal napa kemawon niku kita merasa ya bersama dengan Rasulullah, bersama Allah, bersama para malaikat, bersama para orang-orang alim, sehingga amal yang kita lakukan menjadi amal yang penuh kesungguhan. Waman jalasani fit dunya, sing sapa wonge jalasani lungguh bersama Rasulullah, bersamaku Rasulullah, fit dunya dalam kehidupan dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Dia akan duduk bersamaku di hari kiamat. Ini nek kula panjenengan remen ulama, sering bermujalasah, duduk-duduk di majelisnya ulama, niku benjang ben kula panjenengan akan didudukkan bersama Rasulullah. Karena ulama itu warisnya Nabi. Ya. Alias nek dipun dudukkan bersama Rasulullah di akhirat, kula panjenengan gampil pikantuk syafaat. Sehingga kalau mendapatkan syafaat untuk meraih surga tidak menjadi sulit. Niki nggih. Niki monggo kula panjenengan saged mendhet hikmahipun saking tigang hadis menika nggih. Dados kula bali malih kesimpulanipun ya. Orang alim yang tidur itu lebih utama dibandingkan seorang yang melakukan sholat sunnah 1000 rakaat ya. Niki mergo orang alim niki dengan ilmunya dia akan melakukan banyak kebaikan, banyak hal-hal yang utama. Maka ibadahnya orang yang bodoh itu dibandingkan dengan tidurnya orang alim masih lebih utama tidurnya orang yang alim. Barang siapa belajar satu bab ilmu dilakukan ataupun belum, itu lebih utama bagi orang tersebut dibandingkan sholat 1000 rakaat tapi sholat sunnah. Dan ini dadosake ilmu itu memiliki derajat kedudukan yang utama, yang mulia. Karena orang yang mendapatkan ilmu ini akan berpeluang menjadi orang yang baik, ya. Ibadahnya menjadi baik, kehidupannya menjadi baik pula. Kemudian yang terakhir, kula panjenengan diharapkan bisa berziarah kepada orang alim, baik yang hidup maupun yang telah wafat, karena berziarah kepada mereka sama halnya ziarah kepada Rasul. Kula panjenengan diperintahkan apa? Untuk bisa bermusafahah, berjabat tangan dengan orang-orang alim, karena hal itu sama dengan berjabat tangan kepada Rasul. Kula jenengan dikengken napa kempal kalian tiang-tiang alim bermujalasah, karena duduk kita di dunia bersama orang alim itu sama halnya nanti duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapapun yang duduk bersama Rasulullah di dunia ini nanti di akhirat akan dibersamakan kepada Rasul untuk duduk di majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menika antawisipun setunggal bab menika sampun rampung, nggih. Mangke dipun lajengaken bab nomor kalih, nggih. Al-babus tsani fi fadilati la ilaha illallah. Bab yang kedua tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Monggo menika wonten wekdal kangge tanya jawab saged bab niki setunggal bab ingkang sampun kelampah niki utawi
persoalan-persoalan sanesipun. Monggo nggih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan Pak Yai mengenai yang pertama tentang tidurnya orang alim lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Yang kedua bahayanya orang berilmu kalau tidak diamalkan ilmunya. Lebih bahaya lagi orang bodoh yang ahli ibadah. Nah, ini ada satu kata bodoh yang mungkin perlu dijelaskan lebih detail aplikasinya seperti apa. Karena saya sendiri ya merasa masih bodoh begitu loh Pak. Jadi mohon dijelaskan agar kita tuh paham jelas, orang yang bodoh itu seperti apa. Apa orang nggak mau belajar, nggak mau mengamalkan ilmu-ilmu yang didapat, termasuk juga berilmu tapi tidak mengamalkannya. Apa itu juga termasuk orang bodoh? Seperti itu. Jadi nanti kita paham. Kemudian tadi lebih bahaya lagi orang bodoh yang ahli ibadah. Nah, ini ada kata ahli ibadah. Kalau sudah ahli kan sudah termasuk orang yang berilmu. Coba lebih kami mohon untuk bisa diperjelas karena ini kita kan orang-orang awam ya. Saya sendiri mohon penjelasan yang lebih rinci, lebih detail sehingga kita lebih paham. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pertanyaan intinya pengertian definisi tentang jahil, bodoh. Ya. Kemudian tadi orang yang ahli ibadah, ahli itu kan wis ngelakoni tenanan, tapi jahil. Ini penjelasannya bagaimana? Kali ini nggih. Dados nek kula panjenengan nanti mireng, bangsa Arab sebelum datangnya Rasulullah dikenal sebagai bangsa jahiliyah. Apakah mereka tidak punya peradaban? Punya. Peradaban punya. Kenapa disebut jahiliyah? Karena mereka telah mengetahui kebaikan yang diajarkan Rasul, tapi mereka menolak, enggan mengamalkannya. Mereka dikenalkan bahwa Allah itu adalah Tuhan. Mereka menolak itu, memilih menyembah kepada berhala-berhala. Maka mereka disebut ya kaum jahiliyah. Ya, jadi bukan berarti jahiliyah itu tidak memiliki ilmu dan peradaban, punya, tapi mereka tidak mau berada di jalan yang benar. Dan itu peradaban orang Arab bagus, ahli syair mereka punya keterampilan nopo perang, mereka punya keterampilan berburu dan banyak keterampilan yang lain. Ya. Ilmu-ilmu dari nenek moyangnya banyak dipelajari, namun diajak menuju jalan yang benar mereka enggan untuk mengikuti, itulah bodoh. Nah, kula panjenengan nggih ngoten, nek kula panjenengan ahli ibadah, ya salat, zikir sak piturute, tapi sedaya niku mboten wonten ilmu ingkang mendasarinya. Ini juga antara praktek dengan yang seharusnya teori benar kita miliki itu tidak seimbang, tidak bersambung, maka ini juga berbahaya. Mudah digoda setan, mudah disesatkan karena tidak ada fondasi yang mendasarinya. Nah, itu dianggap ahli ibadah tapi bodoh. Ya. Setidaknya kula jenengan salat ya wis tau ngerti nek salat carane ngene iki sangka para alim ustadz niku memang ada ilmu yang ajarkan kepada kita. Okay. Niku pun termasuk mboten bodoh yang istilahnya napa niki disebut dalam istilah-istilah jahil di sini. Kalau seperti itu masih dimaklumi, cuma kurang menguasai secara mendalam. Ya, kula njenengan sujud rukuk niku dasare napa? Saking pundi ngoten niku amalan niku mboten saged jawab. Tapi rukuk sujud kula njenengan ini berdasar dari para alim ulama yang telah membimbing kita secara turun menurun. Dados niki mboten tergolong jahil yang ahli ibadah.
ahli ibadah yang jahil itu tidak memiliki guru sama sekali. Dia tidak mengikut jalan yang benar. Sementara niku nggih ingkang setunggal mengke sanes kesempatan menika sampun mlebet wekdal Isya nggih. Ngoten nggih. Insyaallah mengke nggih saking WA pun kula saged jawab saking WA kersanipun malam ini terjawab pertanyaan itu. Monggo kita akhiri kanthi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten bila anggen matur wonten kekhilafan kekirangan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.